Seorang residivis kasus pencurian berinisial RD kembali berulah dengan menyasar villa yang dihuni WNA asal Prancis di kawasan Ubud, Gianyar. Setelah dilakukan pengejaran, RD akhirnya ditangkap di kawasan wisata Kuta Badung. Dari hasil pemeriksaan, residivis asal Sumatera Utara itu mengakui perbuatannya membobol villa di kawasan Ubud. Unit Reskrim Polsek Ubud Gianyar membekuk pria berinisial RD 23 tahun yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan di sebuah villa di Banjar Tebongkang, Desa Singekerte, Ubud Gianyar. Pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian ini menyasar korban berkewarganegaraan Prancis yang sedang menginap bersama 3 orang rekannya. Saat beraksi, pelaku mengambil sejumlah barang elektronik berharga milik korban, diantaranya kamera mirrorless, drone, paspor, visa, PlayStation 5, AirPods, dan tas berisi barang pribadi yang keseluruhannya senilai 95 juta rupiah. Pasca menerima laporan korban, tim Reskrim Polsek Ubud langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Keberadaan pelaku akhirnya terlacak di sebuah rumah kos di wilayah Kuta Badung. Saat ditangkap, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti hasil curian, termasuk pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Bahwa ada seorang pelapor warga negara asing berasal dari Prancis terkait bahwa dirinya telah kehilangan barang-barang berharga seperti drone, kamera, earphone, dan PlayStation. Jadi atas dasar laporan tersebut kami selaku Kanit Reskrim dan tim melakukan olah TKP dan penyelidikan. Pada akhirnya merujuk pada sebuah kosan yang dihuni oleh pelaku, dan kami dapatkan di sebuah kosan tersebut barang bukti milik korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Ubud dan dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Laporan Tim Liputan Gianyar, Garuda TV. Jelang perayaan Idul Adha, kasus pemalsuan dokumen pengiriman ternak terungkap di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrano. 2 pelaku ditangkap setelah diduga membuat dan menggunakan sertifikat kesehatan hewan atau SKH palsu beserta eartag palsu untuk melakukan pengiriman ternak ke luar Bali. Pengungkapan kasus pemalsuan dokumen pengiriman ternak bermula saat petugas karantina hewan dan tumbuhan menemukan kejanggalan pada dokumen SKH salah satu truk pengangkut sapi di area pelabuhan penyeberangan Gilimanuk, Jembrano. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pencerahan data, terungkap jika dokumen tersebut tidak pernah diterbitkan pihak karantina. Rekaman CCTV di lokasi juga menguatkan adanya aktivitas yang tidak sesuai prosedur. Satreskrim Polres Jembrano kemudian melakukan penyelidikan cepat dan menangkap 2 pelaku berinisial S dan AS. Dari hasil pemeriksaan, salah seorang pelaku mengaku menjual dokumen SKH palsu. Pelaku lain mengedit SKH asli dengan mengubah identitas kendaraan, tanggal pengiriman, jumlah sapi, hingga menambahkan barcode tanda tangan elektronik palsu. Petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk 1 lembar SKH palsu, 2 telepon genggam, 1 unit laptop, stempel badan karantina, 151 eartag palsu, serta uang tunai 26 juta rupiah.
Kedua pelaku saat ini telah diamankan dan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku S mengaku menjual dokumen SKH kepada pihak pengirim ternak. Kemudian dari hasil pengecekan dari handphone ditemukan sejumlah file dokumen SKH dalam format PDF yang juga diduga palsu. Sedangkan untuk pelaku AS berperan mengedit dokumen SKA asli dengan mengubah identitas kendaraan, tanggal pengiriman, jumlah ternak, serta membuat barcode tanda tangan elektronik palsu agar menyerupai aslinya. Saat ini kedua dari pelaku tersebut diamankan di Polres Ciberana. Seperti diketahui, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, mobilitas hewan ternak kurban sapi dan kambing antar wilayah maupun antar provinsi meningkat drastis untuk memenuhi kebutuhan kurban. Aparat kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak membuat atau menggunakan dokumen karantina palsu serta melaporkan setiap aktivitas pengiriman ternak yang dicurigai tidak resmi. Laporan Tim Liputan Jembrano, Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda, Laporan 8 Malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Amukan api membuat gudang furniture 2 lantai di Jalan Tagkuban Perahu, Kelurahan Kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung, ludes tak tersisa. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar disertai tiupan angin kencang membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi gudang. Ke warung sebelah, ke toko sebelah, suruh matiin. Iya, suruh matiin semua listriknya. Ke warung
Video amatir milik Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung memperlihatkan kobaran api yang membakar gudang kayu di Jalan Tangkuban Perahu, Kelurahan Kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung. 8 unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan amukan si jago merah. Petugas sempat mengalami kesulitan lantaran posisi gudang berada di dalam gang sempit yang membatasi ruang gerak petugas pemadam. Yanto, salah seorang karyawan gudang, mengatakan dirinya terkejut saat terbangun dari tidur karena melihat api sudah membesar dari lantai bawah. Para karyawan langsung berlari keluar menyelamatkan diri dan meminta bantuan warga untuk menghubungi petugas damkar. Kronologinya kan aku tidur Pak, tidur di atas. Terus tahu-tahu api udah juga dari bawah udah membesar gitu, terus aku lari ke depan, itu aja. Nah, Mas Yanto pada saat tidur itu berapa orang Mas? Cuma saya sendiri, cuma temanku yang satu katanya di bawah. Itu ada temanku satu kan. Kerugian material akibat musibah ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Meski penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi, kuat dugaan api berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang merembet ke material kayu di dalam gudang. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Kebaran sekarang katanya. Pemerintah Kabupaten Buleleng membongkar billboard reklame yang melanggar aturan perizinan dan tata titik pemasangan. Pembongkaran dilakukan Satpol PP Buleleng sebagai tindak lanjut setelah tahapan surat peringatan ketiga atau SP3 diberikan kepada pemilik reklame. Pada tahap awal penertiban, sebanyak 11 titik billboard berukuran besar dibongkar karena tidak sesuai dengan SK titik reklame yang ditetapkan Pemkab Buleleng. Billboard yang dibongkar salah satunya terletak di Jalan WR Supratman, Kelurahan Penarukan, Kota Singaraja. Berdasarkan data, ada sebanyak 57 titik reklame yang terindikasi bermasalah. Setelah proses verifikasi dan pemberian peringatan bertahap, jumlahnya menyusut menjadi 24 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 titik diputuskan langsung dibongkar karena tidak sesuai dengan SK Bupati terkait titik reklame di Buleleng. Kita sudah mulai melaksanakan tahapan penertiban berupa pembongkaran pasca SP3. Jadi memang ada 11 titik yang rencana kita bongkar berdasarkan data pelanggaran yang ada dari perizinan. Jadi dari awal 56 data yang dibutuhkan perizinan sampai dengan SP3 memang tersisa 24 titik billboard reklame yang masih melanggar. Dari 24 itu kemarin kita rapatkan dengan OPD teknis, akhirnya disepakati 11 titik yang dibongkar lebih kepada SK titik reklame. Jadi memang beberapa billboard yang melanggar terkait perizinan itu karena kami sesuaikan dengan anggaran juga, jadi disepakati 11 titik yang akan kita bongkar. Pembongkaran billboard dilakukan secara bertahap selama Mei hingga Juni 2026. Proses penertiban diperkirakan memerlukan waktu cukup panjang lantaran konstruksi billboard menggunakan rangka besi permanen. Material billboard yang dibongkar akan diamankan sementara di kantor Satpol PP Buleleng. Sesuai ketentuan Perbub, pemilik reklame diberi waktu 3 hari untuk mengambil material tersebut. Jika tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan, Satpol PP akan berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk proses penghapusan aset hasil penertiban. Laporan Pande Wismayo, Buleleng, Garuda TV.
beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Setiap hari, pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Status guru non-ASN di sekolah negeri dipastikan akan dihapus mulai tahun 2027 mendatang. Dengan demikian, hanya ada tenaga pendidik berstatus ASN seperti PNS dan P3K yang diperkenankan mengajar di sekolah negeri. Di Kabupaten Jemberana, kebijakan tersebut sudah diterapkan lebih awal, mengingat seluruh guru honorer telah beralih status menjadi ASN. Kebijakan penghapusan status non-ASN tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026 serta Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Pada aturan tersebut, seluruh tenaga pendidik di sekolah negeri nantinya hanya diakui dalam 3 kategori resmi, yaitu ASN PNS, ASN P3K, dan guru paruh waktu yang diatur oleh pemerintah. Di luar ketiga kategori itu, status honorer tidak lagi diperkenankan. Bahkan beredar isu bahwa data guru honorer dalam sistem Dapodik akan dibersihkan secara bertahap. Di Kabupaten Jemberana, ribuan tenaga pendidik sudah lebih dulu beralih status melalui berbagai skema rekrutmen, mulai dari CPNS, CP3K, hingga skema paruh waktu. Kita mengikuti regulasi kemarin di tahun 2024 akhir, itu kita sudah menyelesaikan seluruh guru yang berstatus non-ASN. Ada 2 kemarin, yang kontrak dan yang honor. Sehingga di 2025 kita sudah tidak memperpanjang kontraknya kembali dan honornya itu. Sehingga pada saat itu kita Dinas Pendidikan khususnya di Kabupaten Jemberana sudah tidak ada yang berstatus kontrak dan honor lagi. Sehingga saat ini betul ketika itu sudah tidak diperkenankan, sekolah sudah tidak boleh mengangkat honor dan kontrak lagi. Kita memang saat ini ada kekurangan total dari PAUD, SD dan SMP 254 tenaga pendidik ya. Untuk mengatasi kekurangan guru, Disdikpora Jemberana telah mempersiapkan sejumlah opsi jangka pendek, salah satunya memaksimalkan guru yang sudah ada. Jika sebelumnya guru mengajar selama 24 jam, ke depan beban mengajar dapat ditambah untuk menutup kekosongan. Laporan Tim Liputan Jemberana, Garuda TV.
Acara unik dilakukan umat muslim di kota Denpasar, Bali untuk melepas keberangkatan anggota keluarganya menuju Tanah Suci. Salah satunya dengan mengalunkan musik tradisional terbangan khas Madura yang menambah suasana sukacita di tengah kerumunan ribuan pengantar. Suasana ramai dan haru menyelimuti ribuan umat muslim yang membadati Terminal Ubung Kota Denpasar untuk melepas keberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Kota Denpasar menuju embarkasi Surabaya. Di tengah kerumunan ribuan pengantar terdengar dentuman irama khas dari alat musik rebana atau yang dikenal dengan sebutan terbangan. Alat musik tradisional asal Madura ini sengaja dihadirkan untuk memberikan nuansa kebahagiaan bagi para jemaah. Sebanyak 6 orang penerbang atau pemain rebana mengikuti keberangkatan calon jemaah haji atas nama Siti Fatimah dan Hofifi. Musik terbangan ini biasanya dimainkan saat hajatan maupun pesta pernikahan sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita. Musik ini musik tradisi terbangan Madura, khas Madura, Pak. Ya. Apa Pak maknanya, Pak? Maknanya apa kira-kira ini? Maknanya ini biasa tradisi ini kan biasa digunakan pada saat acara-acara manten atau syukuran, maulidan dan segala macam. Nah, ini karena ini kita mengantarkan jemaah haji, bentuk apresiasi kita, bentuk doa kita, dukungan kita warga kepada jemaah haji yang akan berangkat pada siang hari ini. Sementara momen emosional, tangis haru, pelukan hangat, dan doa mengiringi langkah para tamu Allah yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Isak tangis pun tidak tertahankan saat para keluarga dan kerabat memeluk jemaah haji sebelum naik ke atas bus yang akan mengantar menuju embarkasi Surabaya. Saat bus yang membawa para jemaah haji bergerak meninggalkan Terminal Ubung, lambaian tangan dan doa mengiringi agar seluruh jemaah menjadi haji mabrur. Tahun ini sebanyak 261 calon jemaah haji dari kota Denpasar diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah yang terbagi dalam kloter 70 dan 71. Sebelum terbang ke Tanah Suci, seluruh jemaah transit terlebih dahulu di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV.